Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwati wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita terkait serial ilmu faraid, yaitu ilmu tentang tata cara membagikan warisan kepada ahli waris. Kita memasuki pelajaran yang keempat, yang mana kita akan membahas tentang ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan, kemudian macam-macam warisan, serta langkah-langkah menghitung warisan. Ya. Nah, yang pertama adalah tentang ahli waris dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Jadi siapa saja yang merupakan ahli waris. Baik. Kita mulai dengan ahli waris dari kalangan laki-laki. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 15. Siapa saja mereka? Ya. Ini kita hadirkan di sini mayit, yang mana seluruh nisbat itu dinisbatkan kepada mayit. Ya, jadi semua yang kita sebutkan itu akan dinisbatkan kepada mayit. Baik. Kita akan memulai dari al-furu', ya, yaitu keturunan, yaitu cabang, ya. Siapa saja? Yang pertama adalah anak laki-laki. Ya, maksud dari anak laki-laki ini adalah anak laki-laki kandung dari si mayit. Nah, perkataan kita anak laki-laki kandung berarti kalau itu adalah anak tiri, maka bukan ahli waris. Atau anak angkat, maka bukan ahli waris. Atau anak susuan, juga bukan ahli waris. Atau anak hasil zina. Ya, anak hasil zina itu tidak mewaris ayahnya. Nah, jadi yang pertama adalah anak laki-laki. Baik. Yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ingat, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Adapun cucu laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Itu masuk dalam zawil arham yang insya Allah akan kita bahas. Baik, jadi yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terus ke bawah. Ya, itu semua adalah ahli waris. Selesai untuk furu'. Sekarang kita lanjut kepada usul, ya, ke atas, yaitu ayah, ya, ayah mayit. Kemudian kakek mayit. Dan yang dimaksud dengan kakek di sini adalah ayahnya ayah. Ayahnya ayah, bukan ayahnya ibu. Kenapa? Karena ayahnya ibu itu bukan ahli waris. Ya, termasuk zawil arham, ya. Baik. Jadi kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, dan terus ke atas, ya, semuanya adalah ahli waris. Baik. Sekarang kita akan berpindah kepada hawashi, yaitu pinggir sebelah kanan. Pertama adalah saudara kandung. Ya, saudara kandung berarti ayah dan ibunya itu sama dengan si mayit. Kemudian saudara seayah. Saudara seayah berarti ayahnya sama tetapi beda ibu. Ya. Kemudian saudara seibu. Jadi ibunya sama, ayahnya beda. Baik.
Kemudian juga anak laki-laki dari saudara kandung. Ya, berarti keponakan ya, keponakan kita atau keponakan mayit. Itu merupakan ahli waris dan terus ke bawah ya, cucunya ya dan seterusnya. Begitu juga anak laki-laki saudara seayah. Itu juga merupakan ahli waris dan terus ke bawah. Nah, adapun anak dari saudara seibu itu bukan ahli waris, tetapi zawil arham. Baik. Selesai untuk hawashi pinggir sebelah kanan. Sekarang kita pindah ke hawashi sebelah kiri, yaitu paman kandung. Paman kandung berarti saudara kandung ayah mayit, ya. Kemudian paman seayah. Paman seayah berarti saudara seayahnya ayah mayit. Ya. Kemudian anak laki-laki paman kandung. Yang itu adalah sepupu mayit. Ya, dan terus ke bawah cucunya dan seterusnya. Anak laki-laki paman seayah. Nah, ini sudah berapa? 13 ya. Nah, jadi cara menghafalnya tadi ke bawah, ke atas, samping kanan, dan samping kiri. Nah, semua ini adalah dengan nasab. Tinggal dua, yaitu pertama dengan sebab nikah, yaitu siapa? Suami. Dan yang terakhir adalah yang disebabkan al-wala, yaitu pembebasan budak, yaitu al-mu'tiq ya, yaitu laki-laki bebas budak. Nah, inilah 15 ahli waris dari kalangan laki-laki ya. Nah, dimohon untuk teman-teman menghafalkan semua ahli waris ini ya. Tadi caranya dari bawah ke atas, samping kanan, samping kiri, terus ditambah suami dan laki-laki pembebas budak ya. Insyaallah mudah dihafalkan. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan ahli waris dari kalangan perempuan. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Ya, siapa saja mereka? Kita mulai dari mayit tadi. Nah, tadi yang kita sebutkan dari ahli waris dari kalangan laki-laki, baik anak, paman, ayah, saudara, itu semuanya dinisbatkan kepada mayit. Kenapa kita selalu menegaskan hal ini? Karena sering ada orang bertanya, ya misalnya, Ustadz, ayah saya meninggalkan ibu, ya, kemudian meninggalkan paman misalnya. Maka Ustadz ini akan bertanya-tanya, ibu dimaksud ini ibunya si mayit atau ibunya si penanya? Kalau ternyata ibunya si penanya, maka istri, ya, bukan ibu. Nah, ini akan bingung nanti dalam penghitungannya, apakah dihitung ibu atau istri. Maka, ya, dalam bertanya juga harus diperhatikan. Ya, ketika meninggalnya istri mayit atau ibu mayit, ya, seperti itu. Taib. Nah, adapun ahli waris perempuan itu ada 10, ya, sama kita mulai dari al-furu' di bawah dulu ya, yaitu anak perempuan ya, sama ini anak perempuan kandung. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ingat, ini selalu Ana tekankan, cucu perempuan itu dari anak laki-laki, bukan cucu perempuan dari anak perempuan, enggak, dari anak laki-laki. Kenapa? Karena semua cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Alasannya kenapa? Karena perantara antara dia dengan mayit itu perempuan. Dan kaidah di dalam ilmu faraid, apabila seseorang itu sampai kepada mayit melalui jalur perempuan, maka dia bukan ahli waris. Ya, itu kaidah secara umum. Walaupun ada pengecualian di situ, tapi secara umum seperti itu. Ya, baik. Ini untuk furu'. Kemudian kita lanjutkan dengan usul, yaitu ibu. Ya.
Kemudian nenek ya dari pihak ibu, ummul Nah, itu dapat warisan. Begitu juga nenek dari pihak ayah, ummul ab, itu juga merupakan ahli waris. Nah, kita lihat ketika kita membahas tentang kakek, ya, yang mendapatkan warisan itu cuma dari pihak ayah, ayahnya kakek. Sementara ayahnya ibu itu bukan ahli waris. Nah, namun ketika kita membahas tentang nenek, ternyata keduanya dapat. Baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, kedua-duanya dapat, ya. Taib. Nah, ini 5 sudah ya. Sekarang kita berpindah kepada hawashi. Dan hawashi untuk ahli waris perempuan itu hanya ada sebelah kanan. Siapa saja mereka? Saudari kandung, ya, sama ayah dan ibunya. Saudari seayah, sama ayah beda ibu. Dan saudari seibu, ya, sama ibu beda ayah. Nah, adapun anak-anak mereka itu bukan ahli waris. Kenapa? Karena kaidah tadi, siapa saja yang sampai kepada mayit melalui jalur perempuan itu tidak dapat warisan, ya. Taib. Ini adalah untuk apa? Dari jalur nasab atau dengan disebabkan nasab. Tinggal 2, pertama dengan disebabkan nikah yaitu istri, dan yang kedua adalah disebabkan al-wala yaitu pembebasan budak, yaitu perempuan membebas budak yang disebut dengan al-mu'tiqah. Nah, inilah 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Ya, jadi 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan. Jadi jumlahnya semuanya adalah 25. Taib. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk menghafalkan 25 ini, yang mana akhirnya nanti ketika seseorang meninggal, maka kita data. Yang kita data adalah 25 orang ini. Ya, jangan didata orang lain. Ya, taib. Kemudian kita akan berpindah pembahasan tentang macam-macam warisan. Ya. Warisan itu ada 2 macam. Yang pertama, warisan dengan al-fard. Apa yang dimaksud dengan warisan dengan al-fard? Yaitu warisan dengan bagian tertentu, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan 1/6 yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi ada di antara ahli waris yang mana mereka mendapatkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Ya, seperti suami dapat setengah atau 1/4, istri 1/4 atau 1/8 dan seterusnya. Nah, ahli waris yang memperoleh bagian dengan al-fard itu disebut dengan ashabul furud. Ya, ahli waris yang memperoleh warisan dengan al-fard disebut dengan ashabul furud. Jadi ingat ya, kata ini ashabul furud. Nah, adapun macam warisan yang kedua yaitu at-ta'sib. Adapun yang dimaksud dengan at-ta'sib adalah warisan dengan bagian tertentu, yaitu selalu memperoleh sisa. Jadi ada ahli waris itu yang bagiannya tidak tentu. Terkadang dia memperoleh seluruh harta kalau dia sendirian. Terkadang dia memperoleh sisa kalau ternyata ada ashabul furud. Dan terkadang dia tidak memperoleh apa-apa kalau ternyata warisannya sudah diambil oleh ashabul furud semuanya. Nah, dan ahli waris yang mewaris dengan cara at-ta'sib disebut dengan asabah. Nah, jadi kalau dengan fard disebut dengan ashabul furud, dan kalau dengan ta'sib disebut dengan asabah. Ya, jadi ingat dua istilah ini, ashabul furud dan asabah. Ya, jadi ketika kita sebutkan ini adalah asabah atau memperoleh sisa, maka sudah paham maksudnya, ya. Baik. Nah, sekarang ketika kita sudah mengetahui ahli waris,
dan mengetahui macam-macam warisan, kita ingin mengelompokkan ahli waris ditinjau dari macam-macam warisan tadi. Nah, pembagian ahli waris ditinjau dari macam-macam warisan tadi terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada yang mewaris dengan fard saja, yang mewaris dengan bagian tertentu saja. Ada juga ahli waris yang mewaris dengan ta'sib saja, ya, dengan bagian tak tentu saja. Ada ahli waris yang mewaris terkadang dengan fard, ya, terkadang tentu, dan terkadang dengan ta'sib, terkadang tidak tentu. Dan yang keempat, ada yang mewaris terkadang dengan fard, terkadang dengan ta'sib, dan terkadang menggabungkan antara fard dengan ta'sib. Ya, jadi ini adalah 4 model ahli waris. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Siapa saja yang mewaris dengan fard saja? Ada 7 ya. Pertama, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara seibu, saudari seibu, suami, dan istri. Mereka ini mewaris dengan bagian tertentu saja. Maka salah ketika ada yang mengatakan ibu memperoleh asobah, sisa. Tidak, salah. Suami memperoleh sisa, tidak mungkin. Ya, jadi semua ini mewaris dengan fard, ya, bisa setengah, seperempat, dan seterusnya. Yang jelas jangan diberikan asobah. Taib. Nah, adapun sebaliknya yang mewaris dengan ta'sib saja. Siapakah mereka? Ada 12, ya. Semuanya adalah laki-laki kecuali yang terakhir. Jadi siapa saja? Yang pertama anak, ya, maksudnya anak laki-laki di sini, ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, laki-laki pembebas budak, dan perempuan pembebas budak. Jadi kebanyakan untuk yang mewaris dengan ta'sib saja itu adalah laki-laki. Ya, perempuan cuma satu di yang terakhir, ya, perempuan pembebas budak. Yang jelas mereka ini hanya memperoleh asobah saja, ya, memperoleh sisa terus. Ya, maka salah kalau kita mengatakan anak laki-laki memperoleh setengah, enggak. Ya, atau misalnya saudara kandung memperoleh seperempat, enggak, salah. Kenapa? Karena mereka ini semuanya hanya memperoleh dengan ta'sib saja. Baik. Jenis yang ketiga yaitu yang mewaris terkadang dengan fard dan terkadang dengan ta'sib. Yaitu ada 4. Ya. Siapa saja mereka? Anak perempuan, ya. Jadi ini salah, ya. Jadi yang dimaksud di sini anak perempuan, bukan anak laki-laki. Anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudari kandung. Dan yang keempat, saudari seayah, ya. Jadi kita koreksi biar tidak salah. Jadi yang pertama ini adalah anak perempuan. Di sini kan anak laki-laki tadi, ya. Anak laki-laki. Tadi sudah kita bahas ini. Nah, jadi yang mewaris terkadang dengan fard dan terkadang dengan ta'sib. Pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, saudari kandung. Yang keempat, saudari seayah. Nah, mereka ini terkadang mendapatkan fard, yaitu dengan bagian tertentu, dan terkadang dia menjadi asobah. Ya, tentunya akan kita bahas, ya, kapan dia mendapatkan fard dan kapan dia mendapatkan ta'sib. Baik. Adapun bagian yang keempat yaitu yang mewaris terkadang dengan fard dan terkadang dengan ta'sib, dan terkadang menggabungkan keduanya, yaitu orang ayah dan kakek. Ya. Jadi ayah dan kakek ini mungkin dapat fard saja dan mungkin ta'sib saja, terkadang menggabungkan keduanya, ya.
Nah, ini adalah pembagian ahli waris ditinjau dari macam-macam warisan. Jadi 7 tambah 12, 19, ditambah 4, 23, ditambah 2, 25. Pas ya. Baik. Setelah itu kita akan membahas tentang langkah-langkah menghitung warisan. Ini penting ya kita bahas. Pertama, pastikan rukun dan syarat warisan terpenuhi. Nah, ini sudah kita bahas pada pelajaran yang telah lalu. Kemudian, pastikan adanya sebab warisan yang menghubungkan antara ahli waris dengan mayit. Ini juga sudah kita bahas. Pastikan tidak ada halangan dalam pewarisan. Ya, ini juga sudah kita bahas. Tunaikan hak-hak terkait harta peninggalan. Ya, baik itu misalnya penyelenggaraan jenazah, kemudian hutang dan wasiat. Baik. Adapun ketika sudah dipastikan 4 perkara ini, baru kita mulai menghitung warisan. Adapun teknis perhitungan yang mudah tentunya, ya, dalam teknis perhitungan sebenarnya ini dikembalikan kepada ijtihad. Ya, tidak ada kaidah baku di sini. Cuman kita ingin menghitung atau mengajarkan tentang bagaimana teknis perhitungan yang mudah. Pertama, tulis semua ahli waris, yaitu kita data. Kemudian tentukan bagian masing-masing untuk ahli waris, baik dengan fard atau ta'sib atau dengan hajab, yaitu terhalang. Tentukan asal atau pokok masalah. Bagikan saham kepada masing-masing ahli waris. Kemudian bagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Kita contohkan. Contoh kasus. Seorang meninggalkan istri, ibu, ayah, anak laki-laki, saudara kandung, paman kandung, ya, dan meninggalkan uang sebesar 60 juta rupiah. Nah, bagaimana pembagian warisannya? Jadi seperti itu ya. Jadi setelah kita bayarkan semua hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan, ternyata sisanya adalah 60 juta rupiah. Bagaimana cara membagikan 60 rupiah ini kepada ahli waris? Pertama, buatlah kolom seperti di bawah ini. Ya, jadi ada 4 kolom. Pertama besar, keduanya kecil, kemudian yang keempat juga besar. Nah, tulis semua ahli waris yang ada di kolom yang pertama ya. Tadi kan disebutkan istri, ibu, ayah, anak laki-laki, saudara kandung, paman kandung, dan seterusnya. Pokoknya semua ahli waris kita tulis. Tamam. Kemudian tentukan bagian waris, bagian setiap ahli waris baik dengan fard, ta'sib atau hajab. Ya, di sini istri memperoleh 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, anak memperoleh sisa, saudara kandung itu terhalang dengan anak. Paman kandung juga terhalang dengan anak atau si ayah. Ya. Tentunya kita akan pelajari kapan istri memperoleh 1/8, kapan ibu memperoleh 1/6, dan seterusnya. Yang jelas, Ana cuma ingin menjelaskan tentang langkah-langkah menghitung warisan. Baik, jadi setelah kita tentukan bagian warisan, baik fard atau ta'sib atau hajab, kemudian tentukan aslul mas'alah. Nah, aslul masalah ini adalah yang 24 ini loh. Nah, bagaimana kita menentukan aslul masalah? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi pertemuan yang akan datang kita akan menentukan aslul masalah. Kenapa kita dahulukan? Karena aslul masalah ini akan senantiasa terulang pada setiap bab faraid. Jadi kita sangat membutuhkan aslul masalah. Ya. Nah, setelah kita tentukan aslul masalah, yaitu kemudian memberikan saham kepada setiap ahli waris. Bagaimana caranya? Yaitu misalnya 1/8 dari 24 berapa? 3. Ibu, 1/6 dari 24 berapa? 4. Kan jadi cara membagikannya 24 misalnya bagi 8, 3 dikali 1, 3. 24 bagi 6, 4 dikali 1, 4. Ya, jadi perhitungan pecahan. Begitu juga untuk ayah.
Kemudian sisa kita jumlahkan dulu. 3 tambah 4, 7 tambah 4, 7. Tambah 4, 11. Maka 24 kurang 11, 13. Itu sisa untuk si anak. Nah, ini untuk 3, 4, dan seterusnya ini disebut dengan saham. Ya, atau saham ya. Baik. Terakhir yaitu kita bagikan harta warisannya. Harta warisannya tadi kan ada 60 juta. Jadi kita tulis paling atas. 60 juta ini kita bagikan kepada aslul mas'alah yaitu 24. 60 juta dibagi 24 ya itu 2 juta 500. 2 juta setengah. Nah, 2 juta setengah ini kita kalikan kepada setiap saham. Ya. Istri memperoleh 3 saham. Tadi satu sahamnya kan 2 juta 500 dikalikan 3, 7 juta 500. Ibu 4 saham. Ya, satu sahamnya tadi 2 juta 500 kali 4 10 juta. Kali 4 10 juta kali 13 32 juta 500 ribu rupiah. Kita jumlahkan semuanya adalah 60 juta rupiah. Ya, jadi itulah langkah-langkah di dalam menghitung warisan. Ya. Nah, inilah pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang bab at-ta'sil, yaitu mencari aslul mas'alah atau pokok masalah. Wallahu ta'ala a'lam.